Halo teman-teman, salam sehat selalu, tetap semangat. Kita berbicara tentang Piala FA yang berlangsung pada Sabtu dini hari atau Jumat waktu setempat. Dan setan merah Manchester United di luar dugaan tumbang, tersisih di putaran keempat Piala FA. Piala tertua di Inggris, di mana mereka dikalahkan oleh tim yang berada di divisi Championship. Middlesbrough kalah lewat adu penalti 7-8. MU mendapatkan mimpi buruk, bukan mimpi indah, di Theatre of Dreams. Dan ini untuk kedua kalinya dalam pertandingan, ya, kalau bisa dikatakan piala, memperebutkan piala di lokal Inggris itu setelah piala Liga atau Carabao Cup, mereka itu tersisih dari West Ham United. Juga berlangsung di Theatre of Dreams di Old Trafford, dan ini kedua kali mereka kalah lagi di Piala FA. Masih ada satu kesempatan kalau bicara di piala, ya, itu di 16 besar fase knockout UCL. MU akan berhadapan dengan ATM atau Atletico Madrid di Stadion Wanda Metropolitano di kota Madrid, ya, pada tanggal 24 Februari yang akan datang. Ini yang tersisa. Sebelum memang masih ada IPL yang akan berlangsung sampai bulan Mei. Tapi kalau melihat bagaimana MU sudah tersisih di dua piala di lokal di Inggris dengan Piala Liga atau Carabao Cup dan sekarang Piala FA yang dimainkan Sabtu pagi, saya pikir mereka berat untuk bisa mengarungi di UCL atau Liga Champions. Bukan tidak mungkin juga MU akan terkapar di Wanda Metropolitano menghadapi dengan Atletico Madrid yang secara kedalaman skuad mereka itu luar biasa kalau bisa dikatakan. Bahkan itu lebih bagus dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh pasukan Ralf Rangnick. Tapi saya tidak akan berbicara memang dengan piala di Liga Champions atau UCL, karena itu kan nanti akan berlangsung pada tanggal 24. Saya berbicara dengan pertandingan yang terjadi di Old Trafford. Kesialan dari MU ini sudah terlihat memang sejak menit kedua, di mana chip bola yang dilakukan oleh Jadon Sancho itu sudah mengena mistar gawang, ya, nyaris masuk, tetapi ada penghalang mistar gawang. Dari sini sudah bisa melihat tanda-tanda bahwa MU ini akan mendapatkan kesialan dan hasil buruk dalam pertandingan di putaran keempat Piala FA, dan itu memang terjadi, ya. Akhirnya mereka kalah lewat adu penalti dengan 7-8 dari Middlesbrough. Hasil pertandingan itu sendiri 1-1. Ya. Sayang sekali juga Cristiano Ronaldo ini mendapatkan kesempatan untuk bisa mengeksekusi penalti di menit ke-20. Itu tidak diselesaikan dengan sempurna. Bahkan tembakannya itu melenceng dari sasaran. Ya. Tidak ditangkap, tidak ditepis oleh penjaga gawang Joe Lamley, tapi keluar. Ini yang tidak bisa bayangkan sebelumnya, karena sudah dipikirkan bahwa ketika Ronaldo ambil penalti, ini pasti masuk. Ini diawali juga dengan pelanggaran yang dibuat oleh Giggsdale, ya, unfairnya Giggsdale terhadap Paul Pogba di dalam kotak penalti. Namun harapan, ya, dan peluang besar itu tidak menjadi kenyataan karena Ronaldo tidak mampu melakukannya dengan baik. Tetapi 5 menit kemudian Jadon Sancho memanfaatkan umpan terukur, ya, dari Fernandes, dan akhirnya dia bisa melakukan tembakan dengan kaki kiri yang bagus menggetarkan gawang Boro. Ya. MU menguasai permainan memang sepanjang pertandingan. Kalau bisa dikatakan ini tidak mungkin mereka hanya 1 gol, bahkan bisa lebih dari 3 gol. Kalau melihat dari bagaimana tekanan, ya, intensitas penyerangan mereka, determinasi yang sebegitu tinggi dari MU, penguasaan bola yang saya kira ini dengan 71% penguasaan bola sangat tinggi. Lawan Boro itu cuma 29%, ya, ball position. Nah, ini menjadi semua sia-sia, tidak ada artinya bagi MU karena mereka memang melepaskan percobaan menembak tuh sampai 30 kali. Sementara Boro itu cuma 6 kali menembak. Tetapi 30 kali itu
tidak ada apa-apanya, kalau bisa dikatakan. Ada 7 on target di antaranya dari 30. Nah, lawannya, tamunya itu dari 6 kali menembak itu cuma 3 kali on target. Jadi lebih banyak memang parkir bus, lebih banyak bertahan dan counter attack yang dimainkan oleh Boro. Tim yang diasuh oleh pelatih Chris Wilder ini. Karena mereka tahu ini bermain di kandang lawan di Old Trafford ini susah untuk bisa mereka bermain melayani MU dengan terbuka. Ya, untuk bermain agresif ini konyol buat Boro. Jadi Boro memang memilih wajar. Mereka memilih kalah secara kualitas permainan dan juga dengan materi. Mereka memilih untuk bertahan total dan melancarkan serangan-serangan balik. Itu salah satu memang taktik yang harus mereka lakukan. Kalau mereka bermain melayani apa yang diinginkan oleh MU, selesai mereka. Bahkan mungkin bisa pesta gol MU. Nah, MU pun itu bisa banyak peluang yang mereka dapatkan. Dengan 7 on target saja, ini sebenarnya bisa 7 gol yang mereka dapatkan. Tapi cuma 1 gol. Itu pun dengan Sancho yang bisa membuat babak pertama sebelum ada gol balasan dari Boro yang diciptakan oleh Matt Kruse ya, yang bisa memanfaatkan umpan dari Duncan Watmore ya. Kruse ini bisa menyelesaikan dengan baik ya, 1-1. Namun sebelum gol itu terjadi, memang ada handsball yang terlihat ya, jelas sekali terhadap Watmore ini. Nah, hebatnya ini wasit Anthony Taylor tidak menggagalkan mengesahkan itu gol itu karena ini handsball memang kelihatan dari pantulan. VAR itu mengecek tinjauan dari VAR ini juga muncul bahwa mereka mengatakan ini ketidaksengajaan, bisa sampai segitu gitu. Memang sulit walaupun ada VAR yang sudah melihat bahwa ini memang benar-benar handsball. Tetapi karena memang manusia juga yang mengoperate ya, operasional soal VAR ini dan mereka bisa menentukan. Mestinya kalau mereka bisa mengatakan bahwa ini bukan gol, tidak disahkan, bisa aja. Bahkan wasit akan melihat dan pemain-pemain Boro juga tidak akan memprotes karena memang ini bolanya kena tangan dari Watmore. Tetapi VAR setelah meninjau mengatakan bahwa itu sah, gol masuk karena ada unsur ketidaksengajaan. Bisa dibayangkan bahwa ini VAR, jarang saya dengar ini bahwa gol itu disahkan walaupun ada pelanggaran secara ada handsball dengan jawaban tinjauan itu bola kena tangan yang tidak sengaja. Wah, luar biasa ini. Karena saya pikir ketika bola itu datang pantulan ke tangan Watmore ini dalam posisi yang aktif tangannya, kecuali dia sama sekali mungkin argumennya tidak aktif ya, tangannya itu kena bola masih bisa. Tetapi memang jelas sekali bola itu pantul langsung kena tangan dengan cepat dia langsung memberikan umpan. Tapi itulah VAR ya, memang kadang sulit untuk bisa kita lihat untuk sebuah keadilan yang ada ya. Dan Anthony Taylor juga tidak bisa memberikan sesuatu yang bisa menyatakan bahwa itu handsball. Dia harus bisa mengecek juga, tapi ya akhirnya bola tetap gol sah 1-1. Itu yang membuat bahwa mental pemain-pemain MU juga ini goyah sepanjang pertandingan. Ada juga gol sebenarnya yang diciptakan yang mestinya mereka bisa menang MU. Gawang lawan sudah mengganggu kosong ketika Bruno Fernandes mendapatkan peluang yang baik. Tetapi dia menembak agak ke samping yang kena tiang. Mestinya kalau ditembak lurus masuk karena posisi kiper Jolangley ini sudah out position ya. Jadi sulit untuk bisa menjangkau kalau tembakan keras. Tapi justru menyamping yang dilakukan oleh Bruno Fernandes kena tiang lagi. Dan ini memang kesialan demi kesialan yang dihadapi oleh seluruh pemain-pemain MU yang terus bisa menekan, menyerang. Namun mereka sulit untuk bisa membongkar juga pertahanan dari yang disiplin, yang ketat ya. Bagaimana dilakukan oleh pemain-pemain Boro, termasuk penjaga gawang mereka juga yang bekerja keras, sangat sibuk sepanjang pertandingan Jolangley ini. Dan akhirnya MU harus bisa menerima kenyataan mereka tersisih. Ya, tembakan pemain terakhir mereka, pemain anak muda ini, Anthony Elanga, ya, terbang tinggi
gagal, buyar sudah. Dan memang kalau bisa melihat Elanga ini kan masih terlalu muda. Jadi diberikan tanggung jawab untuk bisa mengambil penalti. Ini mental. Faktor mental ini yang membuat dia itu tidak siap untuk menjalankan tugas ini. Apalagi sebagai orang yang betul-betul harus masuk, harus menentukan ini. Kalau dia gagal, berbahaya. Dan memang dia tidak dapat melaksanakan tugas itu dengan baik. Saya teringat ini seperti di Euro aja ya. Bagaimana anak-anak muda yang ditugaskan oleh Gareth Southgate dalam final Euro di Wembley menghadapi Italia. Bukayo Saka di sana, Anda bisa melihat. Diberikan tugas pertama kali untuk bisa mengambil penalti. Itu gagal dan menentukan Italia untuk bisa menjadi juara. Dan ini dialami oleh Anthony Elanga. Sangat disayangkan bahwa mereka punya kesempatan besar untuk bisa menang. Ya, apalagi bermain di kandang sendiri. Dan Rangnick kembali harus mengevaluasi bagaimana permainan dari tim asuhannya. Ya. Pogba datang, saya akan membawa malapetaka. Walaupun ada satu penalti dari dia, tapi tidak menghasilkan gol dari Ronaldo. Dan MU harus bersiap pada tanggal 9 nanti menghadapi Burnley. Mereka harus menuju ke kandang lawan, ke Burnley. Ini juga berbahaya. Burnley lagi termotivasi. Mereka tentunya ingin menjauh, ingin keluar dari bayang-bayang degradasi pada musim ini. Jadi mereka pasti akan habis-habisan. Nah, setiap tim yang berada di papan bawah ketika ketemu tim yang ada di papan atas seperti MU, mereka akan terlecut motivasi mereka di depan publik mereka untuk bisa mengalahkan MU. Dan hati-hati, kegagalan ini kalau bisa terbawa mereka tidak mampu melepaskan diri dari apa yang mereka gagal ketika menghadapi Boro di Piala FA, ini bisa berbahaya. Bukan tidak mungkin mereka bisa kalah atau bermain imbang menghadapi Burnley. Dan posisi mereka di urutan keempat bisa goyah juga, bisa diambil alih oleh West Ham, oleh Arsenal, dan juga termasuk dengan Spurs yang punya kesempatan besar karena masih memiliki banyak pertandingan tunda dari Spurs ya. Jadi inilah bagaimana MU bisa mengalami hasil yang naas. Mereka gagal untuk bisa melaju, padahal ini kesempatan piala yang mungkin bisa mereka dapatkan setelah kalah di Piala Liga dan setelah Piala FA juga mereka out. Saya pikir atau saya rasa MU ini tidak akan mendapatkan gelar apapun pada musim ini, termasuk di UCL. Walaupun terlalu pagi, tetapi berat ya. Kalaupun mereka bisa melewati Atletico, perjalanan di babak 8 besar semifinal juga ini berat, karena semua tim-tim yang mapan, yang kuat ya, secara tim dan mental lebih bagus dibandingkan dengan MU. Nah, posisi mereka juga untuk lolos di UCL, masuk di posisi keempat paling tidak, juga terancam karena sewaktu-waktu mereka bisa out ya, dengan tekanan yang ada dari West Ham dan Arsenal dan Spurs. Oke, sampai di sini pembicaraan kita dengan gugurnya Setan Merah di putaran keempat Piala FA dari tim dari divisi Championship Middlesbrough. Dan Middlesbrough melampiaskan kegembiraan mereka di Old Trafford dengan luar biasa karena mereka mengalahkan tim yang sangat diunggulkan, yang menguasai pertandingan sepanjang laga. Namun Boro bisa mengatasi dan menyelesaikan lewat adu penalti. Hebatnya 8 penendang mereka semua berhasil. Tidak ada satupun yang meleset. Luar biasa. Selamat buat Boro. Sampai di sini. Ciao.